Bab 205, Perekrutan di Jepang. Audrey sangat senang melihat kakaknya, Jordan, tetapi dia harus berpura-pura tidak mengenalnya di hadapan Victoria. Namun, setelah lama tidak bertemu dengannya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berpura-pura seolah dia tidak terlihat. Oleh karena itu, begitu dia keluar, dia memberi isyarat kepada Jordan sedikit. Victoria buru-buru memperkenalkan, "Oh, dia pacarku, Jordan Stelle. Dia sangat muda, bukan?" Haha. Audrey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia memang muda, tapi penampilannya biasa saja. Dia agak tidak layak untukmu, Nona Clarke." "Audrey, kamu gadis nakal." Petik 1. Audrey dan Jordan adalah saudara tiri yang memiliki ayah yang sama. Karena perbedaan usia mereka sedikit, mereka sering bermain satu sama lain ketika mereka masih kecil. Karena itu, mereka cukup dekat satu sama lain. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Jordan hampir tidak berhubungan dengannya. Dia kadang-kadang mengobrol dengan saudara perempuannya dan menunjukkan perhatian padanya. Jordan tidak menyangka Audrey akan mengejeknya begitu mereka bertemu. Jordan menjawab dengan memusuhi, "Kamu sendiri tidak terlalu tampan." Bagaimanapun, mereka dilahirkan dari ayah yang sama, jadi jika dia mengatakan dia jelek, itu berarti dia juga jelek. Victoria tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan saling menghina begitu mereka bertemu, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan segera duduk tegak. "Tenang, tenang. Mari kita tidak berdebat." Jordan, didihkan. "Nona Audrey, sepertinya tidak pantas bagimu untuk terus terang berkomentar seperti itu tentang penampilan pacarku, bukan?" Petik 2. Bagi Victoria, tampaknya wanita muda berusia awal 20-an ini terlalu bodoh untuk mengatakannya dengan lantang, bahkan jika dia menganggap Jordan jelek. Lagi pula, Jordan juga tidak jelek. Audrey tertawa dan berkata, "Lihat betapa gugupnya kamu. Aku sengaja menggoda pacarmu. Aku tahu dia sangat gagah. Hei Bung, maafkan aku." Petik 2. Audrey berinisiatif mengakui kesalahannya kepada Jordan. Senang mendengarnya, Victoria menepuk bahu Jordan dan berkata, "Nona Audrey telah meminta maaf kepada Anda." Petik 2. Huff. Jordan menoleh ke samping dengan arogan. Victoria tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang dipentaskan oleh saudara kandung. Mungkin karena terlalu banyak orang di sekitarnya yang ingin mencari masalah dengan Jordan, dia menjadi paranoid dan khawatir sepanjang waktu. Victoria berjalan ke samping dan bertanya, "Nona Audrey, Anda menelepon pada jam yang sangat larut. Apakah Anda memiliki instruksi penting untuk saya?" Petik 2. Audrey mengangguk dan bertanya, "Kamu di Tokyo sekarang, kan?" Victoria mengangguk dan bertanya, "Ya, pacar saya dan saya di sini untuk menonton pertandingan Olimpiade. Bisakah saya melapor untuk bekerja dalam beberapa hari?" Audrey berkata, "Ya, tidak apa-apa. Kebetulan saya punya pekerjaan untuk Anda selesaikan di Jepang." Petik 2. Silakan, Nona Audrey. Kami harus merekrut sekelompok kurir baru dari Jepang untuk perusahaan kami. Hah? Victoria bingung kenapa Audrey mau merekrut orang dari Jepang. Semua orang tahu bahwa tenaga kerja di negara ini tidak terlalu mahal, tetapi mempekerjakan tenaga kerja asing akan relatif tinggi. Selain itu, Jepang adalah negara maju yang upahnya relatif tinggi. Bahkan seorang sopir bus tua biasanya akan menghasilkan beberapa ribu sebulan. Jarang sekali orang dari Jepang pergi ke AS untuk melakukan pekerjaan tingkat rendah. Umumnya, upah di Jepang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara. Misalnya, di tahun 90-an, gaji bulanan rata-rata orang di Cina hanya sekitar $40. Di Jepang, harganya beberapa ribu dolar. Pada saat itu, penumpang gelap biasa menyelinap ke Jepang dan bekerja selama beberapa tahun sebelum kembali ke negara asal mereka untuk membeli properti real estate. Tanpa pendidikan dan kurangnya kecerdasan, banyak dari mereka berhasil mendapatkan jutaan hanya dari real estate, memungkinkan mereka untuk hidup tanpa beban selama sisa hidup mereka. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, orang masih menyelinap ke Jepang untuk bekerja, biasanya dengan kapal pesiar. Itu biasa bagi wisatawan untuk menemukan beberapa penumpang tambahan di kapal. Meskipun Victoria belum pernah menjalankan perusahaan logistik, dia sangat menyadari bahwa biaya perekrutan karyawan dari Jepang akan relatif tinggi. Meskipun dia meragukan hal ini, Victoria tidak langsung menjawab dan malah bertanya, "Orang seperti apa yang ingin kamu rekrut, Nona Audrey?" Audrey menjawab,
Saya mencari wanita yang belum menikah yang tidak harus terlalu tampan atau fasih berbahasa Inggris, tetapi mereka harus menyukai negara kita dan pria di negara kita. Mereka juga harus rela menikah dengan pria Amerika. Mari kita mulai dengan merekrut 1.000 dari mereka. Persyaratan ini jelas ditetapkan oleh Jordan. Dia telah memberi tahu Audrey tentang rencananya setelah pertengkaran dengan Russell tempo hari. Setelah mendengar ide gila Jordan, Audrey berkata kepadanya, "Betapa mulianya kamu." Petik 2. Jordan putus asa untuk pria di negara yang tidak dapat menemukan seorang wanita untuk dinikahi. Namun, alasan yang lebih penting di balik rencananya adalah untuk menurunkan kepercayaan diri wanita cantik seperti Hailey. Wanita dengan pesona berbeda dari berbagai negara yang terbuka untuk berkencan dengan pria di AS. Pria mungkin berhenti merendahkan diri ke status kelas 2 ketika ada lebih banyak persaingan. Wanita cantik seperti Hailey tidak akan lagi berani menghina cinta tanpa batas seperti sekarang. Victoria mulai pusing, jadi dia bertanya, "Nona Audrey, biaya untuk merekrut 1.000 wanita muda Jepang untuk bekerja sebagai kurir di AS mungkin sangat tinggi. Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Audrey berkata, "Salah satunya adalah untuk berbagi tekanan bagi negara, dan yang lainnya adalah menggunakan pendekatan ini untuk bersaing dengan Breezy Express." Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang itu. Cobalah untuk menekan biaya seminimal mungkin. Karena itu adalah tugas pertamanya di Perry Express dan Audrey dengan jelas menyatakan alasannya, Victoria langsung setuju. Setelah mengakhiri panggilan video, Victoria memandang Jordan dan berkata, "Sayang, aku harus merepotkanmu untuk ikut denganku merekrut beberapa wanita dari Jepang. Kami harus merekrut 1.000 dari mereka sambil menjaga biaya serendah mungkin. Tuhan tahu berapa lama untuk mencapai kuota." Petik 2. Jordan tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula kita punya banyak waktu. Kita bisa merekrut sambil menonton pertandingan." Dalam beberapa hari berikutnya, Jordan dan Victoria pergi ke kota-kota lain untuk tur dan memfasilitasi perekrutan orang. Segera, 5 hari berlalu, dan Olimpiade secara resmi dimulai. Upacara pembukaan Olimpiade sangat spektakuler. Hailey dan Chaiden juga tiba di Tokyo pada hari ini, tetapi Jordan tidak menabrak mereka. 2 hari kemudian, turnamen bola basket putra Olimpiade membuka pertandingan pertama. Itu adalah Amerika Serikat vs Yunani. Tim bola basket putra AS telah membentuk tim bertabur bintang dengan pemain seperti LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Leonard, Paul George, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Damian Lillard. Mereka semua adalah bintang basket top di dunia. Pertandingan bola basket putra AS adalah salah satu acara yang harus dilihat di Olimpiade. Kursi sudah terisi semua. Jordan dan Victoria muncul di tempat pertandingan. Mereka telah membeli tiket VIP baris pertama. Namun, yang mengejutkan mereka, Chaiden dan Hailey juga membeli tiket VIP baris pertama. Tempat duduk mereka kebetulan berada tepat di sebelah Jordan dan Victoria juga. "Hei, Bibi Victoria, sungguh kebetulan." Ketika Chaiden melihat Victoria, dia benar-benar memanggilnya, Bibi. Bab 206, siapa yang tidak ada apa-apanya. Pukul 7 malam di Saitama Super Arena. Ada 30.000 kursi di arena, dan mereka yang bisa mendapatkan kursi VIP di baris pertama sangat kaya. Chaiden dan Hailey sama-sama mengenakan jersey superstar Amerika LeBron James. Chaiden mengenakan kaos Knicks sementara Hailey mengenakan kaos Lakers. Mereka jelas penggemar LeBron James. James sekarang adalah salah satu pemain paling terkenal saat ini yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia, dan banyak penggemar berada di Tokyo hanya untuk melihatnya beraksi. Ketika Chaiden melihat Victoria, dia memanggilnya sebagai Bibi. Dia memanggil Russell sebagai Paman Russell. Sekarang setelah dia memanggil Victoria sebagai Bibi, dia dengan jelas memperlakukan Victoria sebagai istri Russell. "Apa yang kamu panggil aku?" tanya Victoria. Karena Russell bertindak sebagai mediator dan membuat perdamaian antara Chaiden dan Victoria, Chaiden menghormati Victoria, jadi dia tidak bisa benar-benar marah padanya. Chaiden tidak lagi berani memprovokasi Victoria karena dia mungkin suatu hari nanti menjadi istri Russell, dan dia akan mendapat masalah jika dia menjelek-jelekannya. Chaiden dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dan berkata, "Ah, itu adalah kesalahan lidah. Aku membuatmu terdengar lebih tua dari usiamu yang sebenarnya, Victoria." Petik 2. Saat bertemu Victoria kali ini, Hailey tidak lagi agresif terhadapnya. Sebaliknya,
Dia memandang Victoria dengan senyum ramah. Dia melihat jersey Stephen Curry No. 30 yang dikenakan Victoria. Dia memuji, "Ah, Victoria, kamu suka Curry. Aku juga menyukainya. Jersey membuat Anda terlihat sangat muda. Anda terlihat seperti berusia 20-an. Petik 2. Victoria sedikit terkejut. Sebelumnya, Hailey akan sangat memusuhi dia setiap kali mereka bertemu. Kenapa dia begitu sopan kali ini? Hailey meramalkan bahwa Victoria akan menjadi istri Russell. Karena Victoria akan menjadi seniornya begitu dia menikah dengan Russell, Hailey tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang. Namun, meskipun dia memuji Victoria, dia memarahinya di kepalanya. "Huff, Victoria Clarke, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku bersenang-senang dengan Jordan ketika kamu keluar untuk makan malam dengan Russell malam itu." Pikiran untuk membuat Victoria menjadi istri selingkuh membuat Hailey gembira karena dia menikmati sensasi menyambar pria dari wanita lain. Terutama karena Victoria telah menamparnya sebelumnya. Chaiden bertanya, "Kudengar kau pergi bekerja di Perry Express, kan, Victoria? Mengapa Anda memutuskan untuk bekerja untuk saingan bisnis kami?" Kakek saya berkata bahwa dia dapat menawarkan gaji berapapun yang Anda inginkan. "Datanglah ke Breezy Express." Victoria berkata dengan sopan, "Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Huxley. Saya pikir saya lebih baik mempelajari tali di Perry Express terlebih dahulu." Petik 2. Chaiden tertawa histeris dan berkata, "Hahaha, iya, Anda tidak pernah menjalankan perusahaan logistik. Tidak ada kata terlambat bagi Anda untuk belajar dan mendapatkan pengalaman di perusahaan yang lebih kecil sebelum bergabung dengan kami." Petik 2. Kata-kata Chaiden penuh dengan ejekan dan hinaan terhadap Perry Express. Dia sama sekali tidak mengetahui rencana Jordan, dia juga tidak tahu bahwa Breezy Express milik Huxley akan segera dikalahkan dengan telak. Tidak senang melihat ekspresi menghina Jordan, Chaiden membentak, "Jordan, ayah Victoria, teman ayahnya seperti paman bagiku. Dia membantu Anda memohon belas kasihan dan membuat perdamaian di antara kami. Sekarang, kamu bisa tidur dengan tenang mengetahui bahwa aku tidak akan membuat masalah untukmu." Jordan mencibir, berpikir dalam hati, dia terdengar sangat sombong. Dia pasti menungguku untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanku. Jordan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, saya selalu tidur nyenyak, tetapi Anda harus lebih berhati-hati. Saya mendengar bahwa Magi telah merilis single Jepang di masa lalu, jadi dia memiliki banyak penggemar di sini. Kamu menipu dia dari perasaannya, hati-hati. Penggemarnya mungkin akan membalas dendam padamu." Kamu. Chaiden malu-malu dan takut. Ada keributan tiba-tiba pada saat ini. Tim Amerika dan tim Yunani sudah memasuki arena dan berjalan ke lapangan. LeBron, Stephen Curry, "Aku mencintaimu." Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo. Semua orang memanggil pemain basket favorit mereka. Ketika para pemain masuk, Hailey benar-benar melompat kegirangan. "Ah, LeBron ada di sini. LeBron. Jordan tahu bahwa Hailey sangat menyukai LeBron James, tetapi dia bukan penggemar bola basket sejati. Dia hanya menyukai siapa saja yang hadir. Hailey menarik-narik kaus Chaiden dan berkata, "Suruh dia memberiku tanda tangan." "Ayo cepat." "Tentu." Chaiden meraih pena yang baru saja dia siapkan, meraih tangan Hailey, dan berjalan menuju LeBron James. Pada saat ini, LeBron James sedang melakukan latihan. "Hei LeBron, pacarku adalah penggemarmu. Bisakah kamu menandatangani jersey-nya?" Chaiden diminta. Namun, sebelum LeBron James menjawab, seorang petugas keamanan berkata, "Hei, jangan melangkah ke pengadilan. Kembalilah ke tempat dudukmu." LeBron menatap mereka dengan dingin. Dia akan segera bermain, jadi dia tidak berminat untuk memberikan tanda tangan untuk para penggemar, bahkan mereka yang memiliki tiket VIP di baris pertama pun tidak. Setelah didorong kembali ke tempat duduk mereka oleh keamanan, Hailey sangat tidak senang. "Ini menyebalkan. Kami bahkan tidak mendapatkan satu tanda tangan pun." Petik 2. Chaiden menghibur, "Jangan khawatir, sayang, aku akan memintanya lagi nanti saat turun minum. Saya yakin saya akan mendapatkannya." Jordan, yang duduk di samping, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hailey telah meninggalkan mantan suaminya, Jordan, yang dia pikir tidak berguna, dan memilih untuk menikah dengan pria kaya. Sedikit yang dia tahu bahwa jika salah satu dari mereka harus menjadi tidak berguna, itu pasti bukan Jordan.
Pada saat ini, Jordan berdiri dan menarik Victoria ke setengah lapangan. Hailey mendongak kaget dan bertanya, "Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Apakah Anda tidak mendengar keamanan mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan pergi ke sana?" Di sisi lain, Chaiden tersenyum dan berpikir, adalah baik untuk membiarkan dia pergi dan ditolak. Hanya dengan begitu saya akan merasa nyaman. LeBron. Jordan berteriak pada LeBron James. Seperti yang diharapkan, petugas keamanan segera datang dan menghentikan mereka. "Hei, ada apa dengan kalian? Jangan pergi ke pengadilan. Kembali ke tempat dudukmu." "Haha, Jordan Stele, bodoh. Mengapa mereka membiarkan Anda masuk jika mereka tidak membiarkan saya? Anda meminta omelan." Petik 2. Chaiden menyombongkan diri di samping. Namun, LeBron berbalik untuk melirik Jordan, setelah itu dia meletakkan bola dan berjalan mendekat. "Ya Tuhan, apakah itu kamu, Jordan?" Petik 2. Sudah lama kita tidak bertemu, sobat. Jordan mengulurkan tangannya dengan gembira, dan mereka berdua saling berpelukan dengan gelisah. Chaiden dan Hailey, yang duduk di antara penonton, tercengang. Kenapa mereka saling kenal? Chaiden tercengang. Kembali pada tahun 2003, ketika LeBron kurang terkenal daripada dia sekarang, mereka berdua berlatih bersama di musim panas. Selain LeBron, Jordan juga mengenal Anthony Davis. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 1 dekade.